Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu atau kelompok A akan mempresentasikan mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals. Oke, kelompok satu terdiri dari tiga anggota, tiga orang. Yang pertama ada Mbak Desi Lestari, kemudian ada saya Novita Widi, yang ketiga ada Tita Madiana. Nah, selanjutnya, oke. Selanjutnya yaitu pengertian dari SDGs ya. Nah, SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan program pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disepakati negara-negara anggota pada tahun 2015. Nah, SDGs ini merupakan uh, penerus atau pasca dari MDGs atau Millennium ya, Development Goals. Nah, SDGs ini berencana akan dilakukan selama dari 2015 sampai 2030. Kemudian, terdapat pengertian SDGs menurut beberapa ahli ya, atau para ahli. Yang pertama ada Helen Clark menyatakan SDGs membawa semua negara bersama-sama untuk mengambil tindakan proaktif dalam mengatasi tantangan global terbesar yaitu dari kemiskinan hingga perubahan iklim. Kemudian menurut World Commission on Environmental Development, SDGs adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, menurut Stockholm United Nations Conference on Human Environmental, SDGs yaitu segala sumber daya alam di bumi, termasuk udara, air, tanah, flora, dan fauna, terutama contoh yang mewakili bagian ekosistem alam, itu harus dijaga supaya aman untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan, melalui perencanaan atau manajemen yang sesuai dan hati-hati. Kemudian menurut Brundtland Report, SDGs merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan SDGs. Tujuan SDGs ini ada 17 yang akan dipresentasikan oleh Mbak Tita Madiana. Oke, Mbak Tita, silakan. Baik, terima kasih. Tujuan SDGs yang pertama yaitu tanpa kemiskinan, artinya mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Tujuan ini menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan yang melatar belakangi berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, dan energi lainnya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tanpa kelaparan, artinya mengakhiri kelaparan, meraih ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan. Kelaparan disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan kronis. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua. Fokus dari tujuan ini mencakup berbagai hal, mulai dari menjamin gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, keluarga berencana, serta sanitasi dan air bersih. Kemudian tujuan yang keempat yaitu pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Peningkatan pendidikan akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya. Dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kemudian tujuan yang kelima yaitu kesetaraan gender, yaitu meraih kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan dan anak-anak perempuan. Dalam kesetaraan gender ini akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Tujuan yang keenam yakni air bersih dan sanitasi yang layak, memastikan akses pada air bersih dan sanitasi untuk semua. Air merupakan kebutuhan dasar pada manusia. Oke, tujuan yang ketujuh yakni energi bersih dan terjangkau.
memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan. Tujuan yang ke-8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan, dan pekerjaan yang layak untuk semua. Kemudian tujuan yang ke-9 yakni industri, inovasi, dan infrastruktur. Membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi. Investasi berkelanjutan dan infrastruktur dalam inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tujuan yang ke-10 yakni berkurangnya kesenjangan, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Saat ini, kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi dan perhatian berlebih. Diperlukan pendekatan terpadu untuk memecahkan masalah ini. Kemudian tujuan yang ke-11 yakni kota dan komunitas berkelanjutan. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan adalah tujuan pertama. Sekaligus melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan serta pengaturan perkotaan yang inklusif. Kemudian tujuan yang ke-12 yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berarti harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara produksi, konsumsi makanan, dan sumber daya lainnya. Kemudian tujuan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Untuk tujuan SDGs yang selanjutnya yaitu penanganan perubahan iklim. Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Nah, di sini tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dari perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca terus meningkat dan pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada iklim global. Kemudian untuk tujuan SDGs yang ke-14 mengenai ekosistem laut, perlindungan dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Nah, segala sesuatu yang ada di samudra dan lautan adalah penggerak sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara mengelola samudra dan lautan sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk tujuan SDGs yang selanjutnya, yang ke-15, yaitu ekosistem daratan. Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Untuk tujuan SDGs yang selanjutnya yaitu yang ke-16, ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan SDGs ini adalah untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Next, untuk tujuan SDGs yang ke-17 yaitu kemitraan mencapai tujuan. Di sini untuk menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini membidik penguatan kerjasama dunia yang mana antara dunia utara dan dunia selatan. Kemudian selain dari tujuan SDGs ada juga urgensi SDGs dalam pendidikan, yaitu memastikan pembelajaran yang efektif untuk semua anak-anak dan remaja bagi kehidupan dan lingkungannya. Kemudian pendidikan untuk kesetaraan yang berarti bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang, gender, atau kemampuan harusnya memiliki kesempatan
kesempatan atau akses yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Urgensi SDGs yang selanjutnya masih dalam dunia pendidikan, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang. Kemudian pendidikan sebagai dasar pembangunan. Maksudnya, pendidikan mempersiapkan individu untuk tantangan dan peluang kehidupan, dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang dunia sekitar kita. Mungkin sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.